Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis, kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan tentang aspek sumber daya manusia di dalam kelayakan bisnis yang akan diimplementasikan ke dalam bisnis kami masing-masing. Perkenalkan, saya Wihda Askaria bersama 4 rekan saya lainnya, yaitu Risma Putri Indriana, Rika Ginadianti, Sarah Putri Ayuning Tias, dan Viola Sekar Ayu. Yuk, dilanjut untuk mendiskusikannya. SDM merupakan bagian yang dapat dioptimalkan secara efisien dan efektif dengan pola-pola yang telah ditetapkan. SDM merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah bisnis dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen sumber daya manusia, kualitas akan membuat kurang baik. Studi aspek kelayakan bisnis sumber daya manusia bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan implementasi bisnis diperkirakan layak atau sebaliknya, dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia. Ada 10 aspek sumber daya manusia di dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Setelah itu, adanya analisis pekerjaan, adanya rekrutmen, seleksi, dan orientasi, terus produktivitasnya bagaimana, setelah itu pelatihan dan pengembangan, dan prestasi kerja. Setelah itu ada kompensasi, perencanaan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir adalah pemberhentian. Setelah ini akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Risma Putri Indriana. Iya, baik. Selanjutnya itu perencanaan sumber daya manusia. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat tergantung pada SDM yang solid. Perencanaan SDM merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan SDM dalam suatu bisnis perusahaan. Perkiraan tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan perusahaan didasarkan pada berbagai pertimbangan antara lain rencana produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan jenis dan bidang investasi yang dijalankan. Setelah melakukan itu, selanjutnya diubah dalam jumlah orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan atau melaksanakan aktivitas di dalam perusahaan itu tersebut. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dijelaskan kepada orang lain. Isi suatu pekerjaan merupakan hasil dari analisis pekerjaan dalam bentuk tertulis yang sering disebut dengan deskripsi pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Viola Sekarayu. Rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Yang pertama, rekrutmen, yaitu kegiatan untuk mencari calon tenaga kerja sesuai dengan lowongan yang tersedia. Yang kedua adalah seleksi, pemilihan tenaga kerja yang telah tersedia dengan tujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan jabatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, orientasi, yaitu memperkenalkan pegawai baru kepada situasi kerja dan kelompok kerjanya yang baru. Produktivitas berkaitan dengan SDM, ciri pegawai yang produktif menurut Daltimpe tahun 1989 adalah cerdas, dapat belajar dengan relatif cepat, kompeten secara profesional, kreatif dan inovatif, memahami pekerjaan, dianggap nilai oleh atasannya, memiliki catatan prestasi yang baik, serta selalu mendekatkan diri. Pelatihan dan pengembangan SDM. Pengembangan dilakukan dengan membuat program-program pelatihan untuk calon karyawan, karyawan baru, atau karyawan lama demi menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas. Pelatihan kerja merupakan semua aktivitas untuk memberikan, mendapatkan, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, kedisiplinan, sikap serta etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu yang sesuai dengan jenjang serta kualifikasi pelatihan dan pengembangan. Manajemen hendaknya melakukan analisis tentang kebutuhan, tujuan, sasaran, serta isi dan prinsip belajar terlebih dahulu agar hasil dari pelaksanaan program pelatihan tidaklah sia-sia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rika Ginadianti. Baik, terima kasih Viola. Prestasi kerja sumber daya manusia agar pelaksanaan penilaian prestasi kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Aktivitas ini perlu disiapkan. Sistem penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan, praktis, memiliki standar, dan juga menggunakan ukuran yang dapat diandalkan. Memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan dan memastikan masing-masing dari karyawan tersebut melakukan tanggung jawab pekerjaannya sesuai dengan job desk masing-masing. Selain itu, penilaian dilakukan untuk dapat melihat apakah
apakah pekerjaan yang dilakukan karyawan sudah sesuai yang diharapkan perusahaan dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja yang dapat berupa pelatihan dari perusahaan. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi perlu dipenuhi untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan juga kepuasan kerja karyawan. Imbalan atau balas jasa yang diterima karyawan dibagi atas dua macam, yaitu imbalan yang bersifat finansial dan juga non-finansial. Masing-masing tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan kompensasi kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarah Putri Ayuntias, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Rika. Selanjutnya ada perencanaan karir. Menurut Susilo Martoto, perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seseorang karyawan organisasi sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Ada 3 konsep dasar perencanaan karir seseorang. Yang pertama, karir sebagai penunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan dan sistematik dan jelas alur karirnya. Yang kedua, karir sebagai suatu urutan promosi atau pemindahan lateral ke jabatan yang lebih menuntut tanggung jawab. Yang ketiga, karir sebagai sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegangnya selama kehidupan kerja. Kemudian ada pemberhentian. Pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Setidaknya pemberhentian dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya sebagaimana pada saat mereka diterima menjadi karyawan. Akan tetapi, tidak dapat diingkari sering terjadi pemberhentian dengan pemecatan karena konflik yang tidak dapat diatasi. Ada beberapa sebab pemberhentian karyawan sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya ada keinginan perusahaan atau karyawan. Yang ketiga, ada pensiun. Keempat, kontrak kerja yang telah berakhir. Kelima, kesehatan karyawan, dan yang terakhir, meninggal dunia. Kemudian, untuk kesehatan dan keselamatan kerja, tujuan kesehatan kerja agar karyawan mendapatkan kesehatan yang seoptimal mungkin, sehingga mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Sedangkan tujuan keselamatan kerja agar karyawan bebas dari segala kecelakaan akibat kerja atau gangguan lain, sehingga dapat menurunkan bahkan menghilangkan produktivitas kerja. Untuk itu, diperlukan kondisi kerja yang kondusif dengan menjaga kesehatan serta menghindari kecelakaan kerja bagi karyawan. Kemudian ada implikasi pada studi kelayakan bisnis. Hasil studi aspek SDM hendaknya memberikan informasi dalam dua hal. Yang pertama, mampu membedakan antara merencanakan SDM dalam pembangunan proyek bisnis dan SDM dalam implementasi bisnis rutin. Yang kedua, menentukan kelayakan tiap manajemen sumber daya manusia. Sekian teori yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Berikutnya kami akan melakukan pembahasan mengenai implikasi aspek SDM dengan bisnis kami masing-masing. Dipersilakan untuk Risma Putri Indriana. Baik, terima kasih. Untuk bisnis yang saya jalankan itu sendiri berjalan di bidang snack atau makanan. Terdapat 3 sumber daya manusia, yaitu admin, produksi, dan financing. Ini merupakan bisnis yang skala terkecil yang untuk menuju ke depannya akan menambah sumber daya manusia untuk menyokong perjalanan bisnis ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh bisnisnya Viola Sekar Ayu. Baik, terima kasih sebelumnya. Bisnis saya merupakan Noble.id yang bergerak dalam bidang hijab. Di sini terdapat 2 SDM, yaitu penjahit dan produksi. Masing-masing SDM melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Misalnya penjahit, yaitu dia menjahit dari yang awalnya bahan biasa menjadi suatu hijab. Sedangkan produksi yaitu sekaligus bagian dari marketing juga, marketing dan admin. Jadi setiap ada pemesanan selalu diarahkan ke bagian produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah Putri. Ya, baik. Terima kasih, Viola. Untuk bisnis saya, yaitu bisnis dimsum frozen. Karena bisnis yang dijalani saat ini masih berskala kecil, maka SDM yang saya miliki juga masih terbatas, yaitu 2 orang, terdiri dari admin dan produksi. SDM yang saya miliki saat ini pun sebelumnya sudah dilakukan perencanaan dengan meramalkan atau memperkirakan kebutuhan SDM berdasarkan beberapa pertimbangan untuk bisnis saya ini. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan bisnisnya oleh Rika Ginadianti.
Baik, terima kasih Sarah. Untuk bisnis saya sendiri, skalanya masih kecil karena merupakan bisnis rumahan yaitu Nugget Frozen Food yang baru akan direncanakan untuk dijalani. Nugget Frozen Food sendiri terdapat 3 sumber daya manusia yaitu admin, produksi, dan juga financing. Masing-masing dari sumber daya manusia tersebut sudah dipertimbangkan sebelum bisnis Nugget Frozen Food ini dimulai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widya Askaria. Oke, terima kasih Kak Gina Dianti. Yang terakhir adalah bisnis saya yang bernama Kitchen Darling. Kitchen Darling memproduksi fudgy brownies yang akan terdapat 2 sumber daya manusia, yaitu admin dan produksi dengan masing-masing job desk. Admin sebagai jual beli antara customer dengan Kitchen Darling, dan produksi yang memproduksi fudgy brownies. Mungkin kita langsung diskusi aja ya. Untuk Risma, saya mau bertanya, adakah perencanaan penambahan sumber daya manusia untuk Snackkuy ke depannya untuk menopang bisnis Snackkuy? Baik, terima kasih Wida untuk pertanyaannya. Jadi untuk kedepannya pasti akan ada penambahan sumber daya manusia dibarengin dengan bagaimana derasnya pesanan orderan. Jadi untuk menyokong bisnisnya harus ada tambahan sumber daya manusia dengan memperhatikan aspek-aspek SDM-nya. Begitu. Jadi untuk selanjutnya untuk pertanyaan bisnisnya Viola nih, dalam menjalankan bisnisnya membutuhkan keahlian kan dalam menjahit nih. Apakah dalam perjalanan bisnis sudah terdapat pelatihan dan pengembangan untuk mendukung derasnya pesanan dari customer? Baik, terima kasih Risma atas pertanyaannya. Jadi untuk bisnis saya yaitu dalam yang bidang menjahitnya, itu SDM-nya itu sebelumnya memang sudah terlatih dan memang sudah punya skill-skill dan teknik dasar untuk menjahit. Kebetulan kan kalau menjahit hijab itu yang ya secara sederhana aja ya. Kalaupun ada revisi, kalaupun ada revisi nanti kan bisa diperbaiki lagi. Jadi cuma standar aja sih. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Sarah, dalam menjalankan bisnisnya, apakah Sarah terjun langsung dalam proses produksi? Apakah ada tugas lain yang dijalankan? Baik, terima kasih Viola untuk pertanyaannya. Untuk bisnis ini, saya ikut mengontrol dan juga terjun langsung dalam prosesnya, karena SDM yang saya miliki juga masih terbatas, seperti yang saya katakan sebelumnya. Dengan terjun langsung juga saya lebih mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi dengan bisnis saya ini. Untuk SDM saya memiliki 2, admin dan produksi. Untuk admin itu tugasnya melayani dan berkomunikasi secara langsung kepada konsumen, melakukan pemasaran di media sosial dan juga pengemasan produk yang akan dikirimkan ke konsumen. Selanjutnya untuk produksi memiliki tugas pemilihan produk dengan kualitas yang baik dan juga memastikan ketersediaan produk. Dan untuk job desk di luar dari admin dan produksi itu saya yang handle sendiri seperti keuangan, branding, dan sebagainya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Rika Gina Dianti, apakah dengan SDM yang Rika miliki saat ini, SDM-nya itu semua sudah bekerja dengan efektif dan juga produktif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Sarah. SDM yang saya akan miliki saat ini awal masuk sudah diberikan pelatihan seperti cerdas dan dapat belajar dengan relatif cepat, kompeten secara profesional, kreatif, dan inovatif, lalu juga memahami pekerjaan di bisnis Nugget Frozen Food ini, agar job desk yang dikerjakan sesuai dengan apa yang harus dikerjakan dan dengan semua job desk yang sudah diketahui sebelumnya. Maka setiap SDM dapat bekerja secara efisien sesuai dengan tujuan dari bisnis Nugget Frozen Food. Dengan SDM yang ada saat ini memang sudah sesuai dengan kebutuhan dari bisnis Nugget Frozen Food. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada bisnisnya Widya Askaria, apakah dalam tahapan merekrut SDM yang sekarang sudah dimiliki, apakah persyaratan rekrutmen dan seleksi dilaksanakan sebelumnya? Oke, baik. Terima kasih Rika Gina Dianti untuk pertanyaannya. Setiap perusahaan atau bisnis kan mempunyai proses rekrutmen sama seleksi masing-masing. Kalau untuk di Kitchen Darling, syaratnya hanya ada waktu, terus bisa melek teknologi, bisa melakukan interaksi antara media sosial, dan mengerti cara memesan Grab
atau Gojek untuk pengantaran. Dan seleksinya biasanya dilakukan mereka memberikan berkas lewat email, setelah itu wawancara, dan ketika sudah dikatakan layak, memenuhi dan bisa menjadi bagian dari kitchen diary. Seperti itu. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, di masa pandemi ini kan bisnis kalian tetap harus berjalan ya di bidang food and beverage. Nah, gimana sih cara kalian tuh mengatur pola aspek SDM kalian masing-masing gitu untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta kehigienisan suatu makanan yang kalian produksi? Terima kasih. Baik, terima kasih Viola untuk mewakili teman-teman di bisnis kuliner. Saya ingin mewakili untuk menjawab pertanyaannya dari Viola. Jadi gini, sebelum pandemi ini terjadi dan menjalankan bisnisnya, kami berempat sudah diskusi tentang antar bisnis masing-masing. Jadi pandemi ini kan pasti harus memperhatikan aspek SDM, tapi harus berjalan juga bisnisnya. Jadi dalam aspek SDM-nya, pegawai-pegawai yang berada di dalam bisnis kita itu bekerjanya sistemnya shift, karena dengan shift itu meminimalisir tercemarnya virus corona. Lalu yang kedua itu prasarana dan alat-alatnya untuk mendukung higienik kemakanannya, karena harus sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan yang untuk memproduksi makanan itu sendiri. Baik, terima kasih Viola atas pertanyaannya. Oke, baik. Diskusi kita sudah selesai dan saatnya kesimpulan yang bisa diambil. Untuk saat ini, sumber daya manusia di kelima bisnis kita memang sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi untuk kedepannya, semoga sumber daya manusianya bisa lebih baik lagi. Oke, itu saja dari kelompok 6, diskusi pada aspek sumber daya manusia. Semoga menjadi bermanfaat untuk yang menonton nanti video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kita berlima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.